Saya Mutiara Inisial Amatullah dengan NIM 1806086, mahasiswi Pendidikan Kewarganegaraan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran-pemikiran Aristoteles. Mari kita simak video selengkapnya. Siapa yang tidak mengenal Aristoteles? Beliau merupakan seorang filsuf Yunani terkenal yang mendapat julukan Bapak Ilmu Pengetahuan atau gurunya para ilmuwan. Oke, sekilas mengenai kehidupan Aristoteles. Aristoteles ini dilahirkan di kota Stagira, Makedonia pada 384 sebelum Masehi. Pada saat berumur 17 tahun, ia pergi ke Athena Yunani untuk belajar di Akademi Plato selama 20 tahun. Nah, lalu Aristoteles meninggalkan akademinya tersebut ketika Plato meninggal. Pada 336 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena. Berkat dukungan dan bantuan dari Alexander, Aristoteles berhasil mendirikan akademinya sendiri yang dinamakan Lyceum dan dipimpinnya hingga tahun 323 sebelum Masehi. Selanjutnya mengenai pemikiran-pemikiran Aristoteles. Berbeda dengan gurunya Plato, Aristoteles sangat mengagung-agungkan atau memuliakan penalaran yang bersifat terukur atau rasional, yaitu filsafat logika. Tak heran, beliau dijuluki Bapak Filsafat yang sangat berpengaruh karena ia telah menulis berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, retorika, politik, pemerintahan, dan lain-lain. Karena presentasi ini berkaitan dengan mata kuliah teori politik, jadi saya hanya akan memaparkan pemikiran-pemikiran Aristoteles mengenai konsep-konsep politik yang bersumber dari buku La Politica karya Aristoteles. Buku ini mengkaji berbagai pokok masalah mengenai segala pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk politis yang diorganisir dalam sebuah pemerintahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep politik Aristoteles yang pada umumnya terbagi menjadi 3 tema, yaitu komunitas politik atau negara, kewarganegaraan, dan konstitusi. Yang pertama, komunitas politik atau negara. Aristoteles menyebutkan bahwa negara sebagai hekoinonia politike, yaitu persatuan manusia yang sangat berkaitan erat, bagaikan suami istri berbentuk polis atau negara kota. Manusia membutuhkan sesama untuk mencapai tujuannya, sehingga Aristoteles menyebutkan manusia merupakan makhluk politik atau zoon politikon. Yang kedua, mengenai tema kewarganegaraan. Ciri khas kewarganegaraan yaitu memiliki hak politis, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas publik dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan pendatang atau budak. Nah, selain itu, anak-anak juga tidak memiliki kecakapan sebagai warga negara karena anak-anak belum cukup umur untuk mencampuri urusan politik. Sama halnya dengan perempuan, ia pun tidak memiliki kecakapan sebagai warga negara karena pada kodratnya perempuan sebagai inferior dan tunduk kepada laki-laki yang memiliki kodrat superior atau penguasa. Aristoteles juga menambahkan bahwa orang tua tidak layak disebut warga negara karena usianya yang telah lanjut dan mereka tidak bisa memainkan peranan penting dalam urusan bernegara. Pada umumnya, status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kelahirannya. Namun, Aristoteles menambahkan bahwa orang yang lahir di luar polis dan menjadi generasi ketiga atau keempat dari anggota polis berhak menjadi warga negara berdasarkan partisipasi mereka yang aktif dalam lingkungan polis. Nah, jadi partisipasi merupakan kata kunci dan syarat untuk menjadi warga negara. Yang terakhir mengenai tema konstitusi. Untuk menentukan konstitusi terbaik, Aristoteles melakukan penelitian berdasarkan konstitusi-konstitusi yang berada di Yunani pada saat itu. Nah, dari hasil penelitiannya, adapun bentuk konstitusi yang baik yaitu konstitusi yang mampu memanusiakan manusia, dan konstitusi yang buruk yaitu berdasarkan penyimpangan dari yang benar. Nah, dari hasil penelitian Aristoteles didapatkan 3 bentuk pemerintahan yang baik dan 3 bentuk pemerintahan yang buruk. 3 bentuk pemerintahan yang baik yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia.
Adapun bentuk pemerintahan yang buruk yaitu tirani, yaitu penyimpangan dari monarki, oligarki, penyimpangan dari aristokrasi, dan demokrasi, yaitu penyimpangan dari politeia. Sekian, itu tadi hanyalah bentuk kecil dari pemikiran-pemikiran Aristoteles yang sangat luas. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.